Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dimanapun kalian berada. Kesempatan hari ini Alhamdulillah ya, di saat masa pengenalan lingkungan sekolah yang berlangsung di SMA dan SMK di seluruh kota Makassar. Dan saat ini kami berada di SMA Negeri 20 Makassar, tepatnya berada di Kelurahan Baronggong. Di tengah pandemi COVID-19 tentunya banyak hal yang harus kita lakukan secara kreatif, termasuk yang dilakukan oleh SMA Negeri 20 ketika memasuki masa pengenalan lingkungan sekolah. Di saat MPLS tahun ini, ketika semua siswa baru juga harus mengikutinya dalam proses daring, SMA Negeri 20 mengangkat tema Back to Nature. Dan seperti biasa, karena tengah pandemi COVID, kita juga harus mempersiapkan diri. Di antaranya ya face shield, ada masker, dan jangan lupa menggunakan cuci tangan tentunya ya. Dan yang paling penting, kamu harus mengedepankan protokol kesehatan dengan tetap menggunakan hand sanitizer. Ya, kita akan ke dalam tentunya bertemu dengan Kepala SMA Negeri 20, Bapak Mirdan Biking, SPD, MPD, MM. Dan sebelumnya, karena kita mengedepankan protokol kesehatan, kita akan memulai dengan cek suhu badan. Mengedepankan protokol kesehatan seperti dibahasakan tadi, tentunya SMA Negeri 20 juga mempersiapkan untuk cuci tangan di sini. Jadi mulai dari depan sampai ke dalam ada tempat untuk bercuci tangan. Karena kita baru datang, jadi harus cuci tangan. Ini tentunya untuk menjaga dan mengedepankan protokol kesehatan. Di sekolah juga sangat penting meskipun siswa tidak semuanya hadir di setiap harinya. Dan jangan lupa buang sampah pada tempatnya. Oke. Sampai ketemu lagi. Ini karena protokol kesehatan, jadi kita tidak harus jauh-jauhan dan kita tetap dengan syarat COVID-19. Betul. Ayo, makanya. Ya, terima kasih. Baik, tentunya kita sekarang bersama dengan Kepala SMA Negeri 20, sangat ramah ya beliau ya. Jadi kami mengedepankan protokol kesehatan ya, masih siap-siap juga masih. Bersama dengan Mirdan Biking, SPD, MPD, MM, seperti yang saya informasikan dari awal bahwa ternyata SMA Negeri 20 ini juga seperti setiap tahunnya menerima siswa baru, dan kali ini agak berbeda karena di tengah pandemi COVID. Tentunya modelnya juga berbeda ya, karena kita akan mengedepankan pembelajaran jarak jauh learning, menggunakan juga daring ya pastinya. Dan yang unik ini sebenarnya saya penasarannya ini karena kita baru terima penerimaan siswa baru, terus kemudian harus daring. Yang bikin sulit itu pastinya penasarannya kita bagaimana ya caranya, karena kan siswa itu dengan guru belum pernah ketemu. Jadi makin penasaran ya, dan tentunya ini kesempatan luar biasa untuk kita berbincang dengan Kepala SMA Negeri 20. Dan sebelumnya tadi sudah sampaikan bahwa mereka ternyata untuk masa pengenalan lingkungan sekolah mengangkat tema Back to Nature. Seperti apa juga itu kembali ke alam, saya juga jadi penasaran. Kenapa bisa ada kembali ke alam? Kalau kita daring. Oke, mungkin agak berbeda, saya menggunakan face shield, tidak menggunakan masker. Baik, kita awali perbincangan kita barangkali ini memasuki masa pengenalan lingkungan sekolah, dan kali ini di SMA Negeri 20. Dan saya langsung saja bersama dengan Kepala SMA Negeri 20. Saya panggil kakak ya kak ya. Kak, ini berdasarkan tentang masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, biasanya kan namanya masa pengenalan lingkungan sekolah, maksudnya siswa itu berada di sekolah pastinya. Tapi dengan kondisi COVID-19 saat ini tentunya tidak dibenarkan lah ya siswa itu ada di sekolah. Bagaimana inovasi dan kreativitas dari SMA Negeri 20 sendiri untuk bisa keluar dari area itu gitu, tidak mesti ada di sekolah, tetapi MPLS itu bisa berjalan. Ya, jadi gini, masa COVID-19 itu
tidak berarti kita harus berdiam diri, ya. Di rumah tidak mesti tidak berkarya. Bahwa adanya COVID itu sebenarnya menjadi sumber inspirasi. Kalau saya sumber inspirasi COVID itu, jadi kita sudah melihat bahwa program yang kita akan lakukan misalnya besok kita pembukaan open ceremony MPLS. Saya mencoba mengambil tema back to nature, kembali ke alam, cinta alam dan cinta bahari. Karena SMA 20 ini satu-satunya sekolah yang berada di Tanah Makassar. Iya kan? Makassar, Goa, Makassar, Takalar. Nah, oleh karena itu, karena ini wilayah ya, Barombong ini wilayah yang sepanjang garis pantai ke Barombong dan sepanjang itu pula sisi itu berhubung di sini. Ya. Jadi karena di pesisir pantai ya. Ini yang unik ya. Ya, yang unik. Nah, yang kedua, rata-rata anak-anak kita di sini hidup di sepanjang Sungai Jeneberang. Gitu ya, Sungai Jeneberang. Maka kita punya konsep back to nature, kembali ke alam. Nah, besok ya insya Allah secara virtual saya akan membuka MPLS SMA 20 ini di atas air. Jadi, ya, karena ini di pesisir jadi akhirnya penasaran ya. Makanya tadi ada bahasanya cinta alam, cinta bahari. Oke. Nah, jadi besok insya Allah kita buka secara virtual itu di atas perahu pinisi. Oh, itu di mana posisinya? Di daerah Takalar, di Pantai Sampulungan. Oh iya. Itu objek wisata yang menurut saya cukup bagus, cuma nggak diperkenalkan. Ya. Nah, yang kedua, ya, secara virtual kita lakukan karena syarat COVID-19. Tidak boleh ada siswa boleh berkumpul, nggak boleh. Nah, oleh karenanya kita tarik keluar dari kegiatan di tengah-tengah masyarakat. Anak-anak tetap at home, tetap di rumah. Jadi anak-anak yang ada di sekitar garis pantai Barombong itu tinggal mereka berdiri di belakang rumahnya kan laut. Kemudian anak-anak yang bermukim di daerah Sungai Jeneberang itu kan sungai. Nah, kita di atas perahu ya setelah mulai prosesi penyerahan, jadi nanti kami besok akan ada perwakilan satu putri dan satu putra. Dari OSIS ya? Dari OSIS dan peserta yang baru. Oh iya. Ya, kemudian satu perwakilan orang tua. Jadi 210 siswa yang tidak terima, satu diwakili satu orang tua dan 2 orang putra putri. Jadi hanya 3 lompat dengan saya. Iya. Nah, dan tentu nakoda kapalnya. Ya sampai jalan sendiri kapalnya. Tidak ada. Dan setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya. Kemudian ada prosesi penyerahan orang tua kepada saya yang mewakili lembaga. Kemudian secara virtual saya dan anak-anak yang berjumlah 3 orang akan melepaskan bibit ikan terumbu karang. Oh, jadi untuk simbolisnya itu yaitu kepala sekolah dan anak-anak tadi ya, dari siswa yang baru dan juga OSIS melepaskan ikan dan terumbu karang. Yang kedua melepaskan penyu. Oh, ada penyu juga. Penyu ini mahal. Oh iya. Mahal, makanya kita harus pelihara. Jadi karena banyak masyarakat ketidakpahaman terhadap hewan binatang yang unik ini dan punah kalau nggak dipelihara, sehingga kita akan melepaskan secara sukarela bibit penyu yang ada di masyarakat. Kita lepaskan, kita ajak mereka lepas. Nah, yang kedua, mereka anak-anak itu akan melepaskan ikan yang ada di sepanjang Sungai Jeneberang dan Danau Jeneberang di sana. Jadi kita sudah siapkan ada ikan di depan sana ada 200 ekor. Jadi saya akan lepas, anak-anak akan lepas. Jadi mereka datang, ambil bibit, pulang ke rumah, persiapan pembukaan besok. Nah, bagaimana mereka yang di kota nggak dekat sama laut, nggak dekat sama sungai? Tinggal dia berdiri di depan rumah, lalu mengambil satu pohon dan menanam pohon itu. Oh, jadi bibit-bibit pohon ya, Ya, yang di kota ya. Jadi menarik karena juga ya, lingkungan itu bukan hanya sekedar bahari, tapi juga greennya. Green. Betul. Ya. Terus ada pertanyaan, ayah apa itu ayah dengan saya anak-anak? Oh, anak-anak sangat dekat ya. Dekat. Ada seorang anak ya. Terbiasa guru menyuruh saya ya. Gimana nih? Kami
punya pohon, nggak punya bibit itu, ini kami siapkan. Terus di rumah saya ada bunga, nah bunga itu jadi bunganya itu kami rawat, diperbaiki pot-pot segala macam. Kemudian pada saat pembukaan itu ada simbolnya bahwa memang kita cinta alam, cinta bahari dan cinta lingkungan. Nah, yang saya sebutkan tadi bahwa di tengah COVID tidak mesti berdiam diri, harus berbuat, harus berimprovisasi, harus berkreasi, harus berinovasi. Ini kan menarik, karena ini kan virtual loh, virtual. Berarti dia serentak semuanya. Jadi menggunakan aplikasi Zoom ya. Jadi nanti otomatis akan dipantau. Terus mereka menggunakan pakaian seragam atau gimana kan? Nah, jadi pakaian ini kan saya katakan, ini sekolah di atas tanah Makassar. Di atas tanah Makassar itu adalah Indonesia kecil. Di sini ada anak Jawa, ada anak Bali, ada Madura, ada Kalimantan, Indonesia kecil. Maka mereka menggunakan simbol-simbol pakaian adat suku bangsanya. Oh, jadi ada kedaerahannya. Jadi misalnya siswa itu dari Madura, dia menggunakan pakaian adat daerahnya ya. Ini seru ya, selain juga kemudian ada yang namanya cinta lingkungan, cinta bahari, cinta tanah air. Ini kelihatan cinta tanah airnya ya, bahwa kemudian nilai-nilai budaya itu harus terus dikembangkan. Ini kan idenya cukup kreatif Pak. Mungkin orang tidak pernah terpikirkan ketika membuat ini menjadi sesuatu yang berbeda. Sebenarnya apa sih yang menjadi alasan kenapa tiba-tiba terbetik ide ini bahwa di MPLS bagian dari mendekatkan guru, mendekatkan lingkungan sekolah ini dengan cara seperti ini, padahal ini virtual. Jadi saya selalu berpikir apa yang kita bisa lakukan dalam kondisi yang sangat sulit. Jadi saya mencoba berpikir, bagusnya kita lakukan karena ini sekolah brandingnya Sekolah Peradaban Makassar. Oh, itu dibikin brand ya? Jadi SMA Negeri 20 Sekolah Peradaban Makassar. Jadi kalau mau lihat Makassar ada di sini. Bahasanya, cara berdialognya, budayanya. Bahkan anak-anak Bali di sini itu berbudaya Makassar. Anak-anak Jawa dari saudara kita yang dari Jawa yang datang di sini berdagang itu dia berbaur dengan budaya Makassar. Makanya kita beli branding kita SMA 20 itu Sekolah Peradaban Makassar. Sebenarnya apalagi sih penasaran sebenarnya ini tuh selalu muncul. Kenapa tiba-tiba kemudian SMA Negeri 20 itu menjadi peradaban? Jadi peradaban Makassar. Padahal ini kan berada di perbatasan tiga daerah ya, di Makassar, Kewatapala, dan berada di pesisir pantai. Apa yang kemudian biasanya kan kalau kita bikin sebuah brand itu melihat potensi kedaerahan daerah situ. Tapi ini kok agak aneh gitu. Karena gini, di Makassar ini nggak ada lagi sekolah ya, kecuali sekolah Karawitan. Yang kalau orang dari luar mau melihat, saya pengen lihat nih sekolah Makassar yang asli, kesini lah. Karena aksen bahasanya masih ada, masih ada, budaya-budaya misalnya tahun lalu saya bikin festival budaya, makan masih ada di sini. Kemudian budaya-budaya Makassar juga masih ada di sini. Katakan kalau yang terkenal di Takarabu itu modul Lompoa, di sini mereka bikin modul juga. Jadi peradaban Makassar masa lalu ini tetap kita pertahankan karena di sini ada 3 kompetensi yang kita bangun. Jadi alumni di sini bahasa Inggrisnya bagus, hemat IT-nya dan budaya Makassarnya tetap ada. Walaupun dia ada dari Jawa, dari Kalimantan, melekat di dalam budaya Makassar. Nah, budaya Makassar itu mulai menipis. Oleh karenanya secara branding saya bikin. Kemudian nanti di pembelajaran kurikulum saya akan membuat dalam 1 hari itu tidak boleh menggunakan bahasa Indonesia. Harus bahasa Makassar. Boleh gitu deh. Oke. Nah ini kita kembali ke MPLS ya. Jadi besok itu sudah akan persiapan begitu matang lah ya. Kita akan membayangkan bagaimana ini saya seperti membayangkan film Titanic ya. Lagi di atas kapal begitu. Nah nanti akan dibuka secara resmi dan kemudian semua
siswa baru ini secara virtual tentunya dengan menggunakan pakaian daerah mereka masing-masing yang di pinggir laut dan di pinggir sungai merepresentasikan kemudian yang di tengah kota yang punya lautan danau yang bisa dengan di halaman rumahnya memanfaatkan tentunya lahan minimalis yang mereka punya untuk tetap menjaga lingkungan. Ini menarik. Nah, bagaimana proses? Karena tentu saja biasanya merenovasi itu ada masanya Kak ya, biasanya 3 hari kah, 1 hari kah. Apakah mereka juga akan memasuki proses yang sama, bahwa mereka akan tidak sehari saja? Jadi pengendapan informasi baru itu dia minimal 3 hari. Kalau cuma sehari itu memorinya terlalu dangkal, itu gampang hilang. Nah mulai semalam saya coba pendekatan ini lebih unik. Cuman hal sederhana tapi orang nggak pernah pikirkan. Jadi semalam MPLS itu jam 3.30 setengah 4 subuh saya sudah mulai dengan pendekatan spiritual. Jadi anak-anak itu pada bangun salat tahajud dan itu saya suruh virtual semua. Nah jadi mereka mengirim foto selfie tag, dikirim masuk di linknya kita di rumpun. Baru saya absen, saya melihat anak itu sudah bangun salat. Bahkan ada yang lebih syukur karena orang tuanya ikut salat. Mungkin orang tuanya nggak pernah sholat, bangun juga gitu. Ini ada positifnya. Positif. Karena saya pikir kalau cuma pengenalan lingkungan doang, nggak membekas di hati gitu. Maka saya coba jam 3.30 saya bangunkan dan saya ada komitmen. Saya sore sudah komitmen jam 3.30 ayah akan membuat Zoom. Saya telepon satu-satu kalau ada yang bangun. Alhamdulillah ada 60% yang bangun, dia kirim foto selfie-nya. Kemudian ada satu hal yang sangat tidak pernah saya duga, ya, pertanyaan anak. Ayah, saya ini halangan, nggak bisa sholat. Nah, pengetahuan seorang guru itu kan kalau kita bukan bidang agama kan dangkal. Nah, untung setiap hari saya dengar ceramah. Isi juga. Itu maksud saya gitu, saya dengar ceramah. Oh ternyata kalau anak-anak kita itu di sekolahan lagi haid, datang bulan, maka apa yang tidak boleh dilakukan? Yang tidak boleh kan pertama baca Al-Quran, memegang kitab suci, kemudian sholat, kemudian tidak boleh tawaf. Tetapi dia boleh zikir dan boleh berdoa dalam hati. Jadi tidak ada ruang dalam diri anak untuk berpangku tangan, tidak ada. Semua boleh dimaknai. Maka dalam keadaan berhalangan pun seorang anak boleh beribadah, berdoa dan zikir itu bisa dilakukan. Nah itu yang saya dapatkan pertanyaan tadi subuh. Mungkin setiap hari saya dengar ceramah dari sini saya jawab. Saya nggak senang itu. Dan tentunya kita penasaran, namanya pengenalan lingkungan sekolah, berarti kita harus mengenal lingkungan sekolah dong ya. Kalau misalnya secara virtual siswa-siswa itu mungkin pernah juga ya sebelum secara virtual ini mereka kan mendaftar ulang otomatis dari sini ya, dan tentunya sudah bisa melihat lingkungan sekolahnya. Tapi untuk lebih jauh kurikulumnya seperti apa nanti kita akan lanjutkan perbincangannya. Nah kita akan perbincangkan tentunya kita sambil melihat lingkungan sekolah SMA Negeri 20. Masa pengenalan lingkungan sekolah ya, penting sekali untuk siswa baru mengenal lingkungan sekolahnya. Kita sekarang berada di pelataran ya SMA Negeri 20, luar biasa. Lingkungan sekolah di sini cukup asri, betul-betul cinta lingkungan ya. Betul. Nah di sini juga banyak sekali pohon-pohon, bahkan beberapa juga sudah masih sementara diproses ya untuk memperbaiki proses pembelajaran nantinya ketika mereka nanti akan masuk. Nah, ini kan kita kembali ke lingkungan dan suasana juga cukup asri.
Sesungguhnya ke depan ini apa yang diharapkan oleh sekolah SMA Negeri 20 ini untuk siswanya dengan konsep sekolah peradaban sekaligus cinta lingkungan dan cinta bahasa. Jadi SMA 20 Makassar ini, ya sekali lagi saya katakan kita berada di segitiga emas antara Kota Makassar, Kabupaten Goa dan Kabupaten Takalar. Dan itu perbatasan laut, kemudian Sungai Jenek Berang dan Danau Jenek Berang. Di sini banyak sisa peradaban masa lalu karena di sebelah sini, di lokasi di sebelah ini ada benteng Somba Oku, ya. Kemudian daerah sini ada kawasan ya pesisir di situ, sehingga ini satu-satunya sekolah yang sangat strategis. Nah, satu-satunya sekolah yang berada di tanah Makassar yang tentu harus tumbuh dan berkembang sesuai dengan peradaban budaya yang ada di sini. Pemahaman saya, kita nggak boleh mengganti dengan branding lain. Karena kalau sekolah yang lain seperti SMA yang pernah saya pimpin, ya menjadi brandingnya sekolah para juara, kemudian tapi terbaik di Indonesia juga waktu itu. Kemudian ada satu sekolah di daerah BTP juga terbaik di Indonesia. Program cinta anaknya terbaik di Indonesia juga dengan branding sekolah para intelektual. Nah, di sini sekolah peradaban Makassar itu yang menjadi misi sebenarnya, tujuan mulia, cita-cita yang sangat tinggi, bahwa SMA 20 kalau mau lihat peradaban Makassar maka lihat datanglah di sini. Baik, ini ya Pak, sebagai juga ya beberapa waktu ini setiap memimpin sekolah itu kan selalu mendapat juga apresiasi secara nasional untuk sekolah ramah anak. Dan tentunya SMA Negeri 20 juga mendapatkannya. Ya. Sebenarnya apa yang menjadi misi penting dari setiap sekolah yang dipimpin sehingga kemudian ramah anak itu dianggap penting dalam proses ini? Jadi data yang saya baca bahwa sekitar 37% kekerasan di masyarakat itu berasal dari sekolah. Jadi kekerasan bersifat fisik, kekerasan mental, bahkan kekerasan ideologi, kekerasan sosial. Dan itu lebih mengiris hati bahwa yang menjadi korban selalu adalah anak-anak sekolah, peserta didik. Nah, kenapa anak-anak yang selalu menjadi korban? Karena anak sekolah itu lemah dibanding guru. Posisi guru sebagai penilai, dan dia memiliki hak prerogatif untuk menilai seseorang. Sementara anak-anak itu nggak punya senjata. Tidak ada tempat melawan. Tidak ada tempat melawan. Satu-satunya yang bisa membantu mereka keluar daripada tekanan adalah guru, security, wakase, dan kepala sekolah. Nah, coba kita bayangkan, kalau mulai dari kepala sekolah sampai ke bawah, semua dengan kekerasan, maka anak-anak kita menjadi korban. Ada beberapa tempat, dikatakan di bagian Sulawesi ini juga, ya, kekerasan itu menjadi hal yang biasa. Menampiling anak menjadi hal yang biasa. SMA 20, SMA 3, SMA 21 nggak boleh lagi, karena telah mendeklarasikan diri sebagai sekolah ramah anak Indonesia yang harusnya menjadi roh pada setiap sekolah. Jadi kita ciptakan sekolah yang nyaman, ya, yang teduh. Dengan kondisi seperti ini, kalau orang mau dengan penuh kekerasan itu dengan sendirinya akan down, akan melemah, dan dia akan lebih muncul hal-hal aura positif, ya muncul kreasinya, ya muncul inovasinya. Jadi akan terbalik, tetapi akan berbeda dengan sekolah-sekolah yang pas kita masuk di pintu gerbang panas, ya, suasananya gersang, gurunya masuk dengan penuh dengan kata kasar, security-nya dengan penuh kata kasar. Anak-anak ini pasti akan menjadi korban. Dan kemana tempat berteduh anak ini, berlindung anak ini, jika kepala sekolahnya sudah menyerah? Nah, oleh karenanya saya selalu berprinsip bahwa sekalipun sepotong nyawa yang harus kita selamatkan, itu pun harus kita selamatkan. Apalagi ribuan. Itu anak-anak ini, anak-anak sekolah itu adalah aset bangsa.
yang akan menjadi pemimpin 10 tahun, 15 tahun yang akan datang. Kalau saat ini mereka tertekan, mereka rusak mentalnya karena kekerasan, maka 10 tahun yang akan datang, negara ini akan goyah. Seperti itu. Oke, luar biasa kebersamaan kita sehari ini ya, Kak Mirdan, Kepala SMA Negeri 20 Makassar, tepatnya di Kelurahan Barombong ya. Senang sekali kebersamaan ini tentunya, dan ini juga menginspirasi tentunya untuk sekolah-sekolah lainnya ketika memasuki masa pengenalan lingkungan sekolah, meskipun itu harus dalam bentuk virtual, tetapi tidak kemudian menyurutkan sebuah kreativitas dan inovasi, sehingga betul-betul lingkungan di sekolah ini dapat dikenali oleh siswa baru dengan baik. Oke, dan dalam kurun waktu beberapa hari ini juga ya, Pak Firdan, tentunya ada kurikulum yang harus diikuti oleh siswa secara virtual, dan mereka juga tentunya selalu akan siap. Sukses besok ya, pembukaannya kayak Bukan di atas laut. di atas laut. Ini pun bagian dari inovasi dan cukup fantastis ya. Apalagi sekolah ini sudah membuat brand sebagai sekolah peradaban Makassar. Jadi apapun yang kamu butuhkan dari kota Makassar, kamu bisa lihat di SMA 12. Sampai jumpa, saya Fitriani Rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.